kami juga tak berharap. Kami atas nama Komisi Pelayanan Semuanya Gemi bersama dengan kelompok kerja bahan ajar Komisi Pelayanan Semuanya Gemi menyampaikan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita beribadah saat ini. Enti undang semua kami berdiri, orang melakukan hidung pujian yang berkata, kalau rasa gembira terlepas. Kita akan berdoa pembukaan dan doa ini akan dibawakan oleh Encinita. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Mari Engkau pimpin mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa pengakuan dosa dan pembacaan Alkitab. Sebelum itu, mari kita menyanyi Yesus disalib karena cinta saya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami, anak-anak-Mu, datang kepadamu mengaku akan dosa dan kesalahan kami. Mohon Tuhan ampuni dan kasihani kami, supaya kami saat ini boleh dilayani oleh Tuhan. Terlebih dilayani untuk mendengar dan membaca akan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, mari kita membaca Alkitab dalam Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Dengan perikop, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baiklah, kita akan belajar ayat hafalan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Saat ini anak-anak, ayat hafalan yang kita baca tadi, sekarang untuk sudah buat alat peraganya. Seperti ini. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Tema, Aku mau hidup untuk Tuhan Yesus. Judul, Buah Roh. Pernahkah kamu merasa sedih? Apa yang membuat kamu sedih? Tuhan juga ada perasaan sedih, kecewa kalau kita tidak mengikuti dan taat serta menuruti perintahnya. Tuhan Yesus menghendaki agar kita anak-anaknya taat dan menuruti segala perintahnya. Kalau demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Melalui atau menuruti perintah dan ketetapan Tuhan. Apakah anak-anak pernah merasa senang dan gembira, serta sukacita dan bahagia? Tuhan sangat senang melihat orang yang hatinya bersukacita. Karena itulah tanda anak-anak Allah. Hari ini kita melihat tanda-tanda orang yang sedih, kecewa. Dan mengapa mereka sedih? Mari kita akan belajar dari Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 yang kita sudah baca tadi. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah
nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Anak-anak yang diberkati Tuhan, pelajaran yang kita boleh belajar dari pembacaan ini, dari kisah ini, adalah bagaimana kita belajar tentang perbuatan daging yang semuanya itu Tuhan tidak suka. Tetapi ada juga 9 buah roh. Tuhan mau bahwa kita semua menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang buruk. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hati kita akan bersukacita. Dan orang lain yang melihat hidup kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Sekalipun kita masih kecil, tetapi kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan dan mari kita sama-sama menyanyi lagu Sukacita di Hati. Yesus mengasihi aku, Dia rela mati ganti dosa.
baik. Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Bahkan Tuhan Yesus sudah menolong kami. Sehingga saat ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh bernyanyi, bergembira, memuji, memuliakan Tuhan, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sebagai anak-anak sekolah minggu, Engkau juga yang telah mengajarkan kepada kami lagi
undang semua kita bangkit berdiri, orang menyanyi KASIH, kasih. Doa penutup akan dibawakan oleh Enci Andi. Adik-adik, lipat tangan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kepada kami pada saat ini. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom. Damai hati. Damai di hati. Shalom. Atas nama Komisi Pelayanan Sekolah ini dan kelompok kerja bahan ajar Komisi Pelayanan Sekolah ini beserta dengan Komisi Pelayanan Jemaat Monitor Sinar Kumpa menyampaikan terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.